kepada Pak Alden, Pak Yus, dan Pak Antoni. Jadi kami dari kelompok 13, kami akan mempresentasikan tentang PT Arnold Indonesia. Jadi kelompok kami terdiri dari Feni, Rini, Sutini, Cailin, dan saya sendiri, Shirley. Selanjutnya akan dijelasin dulu latar belakang oleh Rini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu hubungan industrial merupakan suatu hubungan yang terkait secara hukum yang mengikat perusahaan maupun pekerja di dalam hubungan industrial. Dalam hubungan industrial tidak semua akan berjalan lurus tanpa adanya permasalahan. Pernyataan dapat dibuktikan dengan ramainya berita yang beredar di media massa saat ini yang melansir mengenai perselisihan yang terjadi di dalam hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan harus didukung oleh institusi yang dapat menyelesaikan perselisihan secara tepat, cepat, dan adil. Untuk menciptakan sebuah situasi yang bertujuan untuk melindungi pekerja terhadap tindakan yang kedua. Hal ini terjadi pada PT Atnos Indonesia yang melakukan pemutusan kerja secara sepihak dengan mem-PHK 300 pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 151 nomor 3 yang menyatakan tindakan PHK harus dilakukan secara musyawarah. Tetapi dalam kasus ini perusahaan memutuskan PHK secara sepihak. Yang ketiga, terdapat nilai dan keyakinan yang membentuk perilaku pekerja yang dapat dikatakan sebagai budaya organisasi atau organisasional kultur yang mempengaruhi konstruksi mereka terhadap praktek, rutinitas, prosedur, dan kebijakan yang berada di dalam organisasi. Yang keempat, perusahaan berusaha untuk memupuk keberagaman, kesetaraan, mengikat kinerja yang untuk menciptakan hasil yang optimal dengan integritas bersaing dengan tujuan kesuksesan bersama. Next. Lalu landasan teori. Melalui acuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai perselisihan hubungan kerja yang diartikan sebagai perselisihan antara pengusaha atau antara pengusaha dengan pengusaha atau pekerja atau gabungan serikat karena perselisihan hak kepentingan, perselisihan pemecatan maupun perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh antara pekerja di suatu perusahaan. Perselisihan kepentingan hak pemutusan hubungan kerja dan antara serikat pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dijelaskan juga cara penyelesaian masalah yang terdapat dalam hubungan industrial yang berupa perundingan, bipartit, arbitrase, mediasi, dan konsilasi jika berlanjut sampai pengadilan yang berkhusus pada perselisihan hubungan industrial. Next. Budaya organisasi menurut Robin dan George 2008, struktur organisasi merupakan bagian bagaimana pekerjaan itu secara terdapat beberapa elemen dalam mengendalikan struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah word specialization. Yang kedua itu adalah departementalisasi. Terus yang ketiga adalah chain of command. Yang keempat adalah span of control. Kelima adalah sentralisasi atau desentralisasi. Yang
6 adalah formalisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain struktur yaitu adalah strategi organisasi, lingkungan atau wilayah, manusia atau ukuran organisasi, hingga teknologi. Budaya perusahaan merupakan sebuah keyakinan atau nilai kepercayaan dan norma bersama yang ciri perusahaan yang diikuti setiap anggota perusahaan. Selanjutnya ada kepemimpinan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama itu authoritarian leadership, yang tujuannya seorang pemimpin sudah diamati untuk mempengaruhi pengikutnya atau bawahannya dengan fokus atau kontrol pada anggota grup dan kepatuhan kepada pemimpin untuk membuat keputusan yang seminar mungkin dari anggota grup tersebut. Yang kedua ada success leadership, yang pengikut atau bawahannya melaksanakan sebuah perubahan yang telah ditentukan oleh pemimpinnya. Yang ketiga itu ada effective leadership, sebuah perubahan yang dicapai oleh bawahannya dihargai dan memuaskan oleh pemimpinnya. Selanjutnya itu ada situasi yang dapat mempengaruhi kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu position power, sebuah kekuasaan atas dasar dari kedudukan atau jabatan. Yang kedua itu ada task structure atau struktur tugas. Yang ketiga itu ada leader-member relation, sebuah hubungan antara seorang pemimpin dengan anggotanya. Selanjutnya itu ada pengertian merger dan akuisisi. Merger itu dua perusahaan yang membentuk sebuah perusahaan baru dengan membubarkan kedua perusahaan untuk mendirikan perusahaan baru. Sedangkan akuisisi itu memiliki satu perusahaan yang membeli perusahaan lain untuk mendapatkan kendalinya, karena kedua perusahaan tersebut tidak kehilangan ekstensinya, sehingga perusahaan yang besar cenderung bisa mengendalikan perusahaan yang lebih kecil. Selanjutnya tuh ada 4 macam merger. Yang pertama itu merger horizontal, yaitu mengacu pada penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bisnis yang sama dengan tujuan untuk mengurangi pesaing atau meningkatkan efisiensi kegiatan produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua itu ada merger vertikal, yaitu penggabungan perusahaan dengan input, output, dan link pemasaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan bisnis mereka dengan pemasok atau pengguna produk untuk menstabilkan pasokan dan pengguna. Yang ketiga itu ada merger konglomerat, yaitu mengacu pada penggabungan 2 atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda, sehingga model tersebut bertujuan untuk mendiversifikasi area bisnis mereka untuk mengurangi resiko. Dan terakhir itu ada conglomerate merger, yaitu merger perusahaan sejenis atau industri yang sama, namun tidak ada hubungan antara pemasok dan pelanggan, sehingga jelas unit bisnis yang berjalan tidak akan menghasilkan produk yang sama. Selanjutnya ini menjelaskan tentang PT Arno Indonesia pertama kali didirikan perusahaan yang berjalan di bidang industri makanan kering dengan yang bernama PT Tatas Mulia, yang didirikan tepat pada tahun 1977 karena tidak menyukai perkembangan pasar tersebut. Perusahaan mulai beralih membuat makanan kecil berupa keripik kentang baru pada tahun 1982. Kontrak pendirian perusahaan dikeluarkan secara resmi dan menjadi prototipe PT Arno Indonesia. Struktur organisasi yang digunakan perusahaan tersebut berupa struktur organisasi fungsional dengan fungsi mendukung jalannya perusahaan. Budaya organisasi yang digunakan PT Arno adalah budaya normatif,
yang merupakan aturan organisasi yang ditentukan serta aturan yang ditetapkan sesuai sama pedoman yang ada, sehingga karyawan berperilaku ideal serta patuh sama kebijakan organisasi, sehingga tidak ada pekerja berani langgar aturan serta berpegang teguh sama ketetapan kebijakan. Yang terakhir itu PT Arno menganut gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik, di mana pimpinan mereka memberi wewenang yang luas sama bawahannya. Di sana setiap ada masalah selalu diikutsertakan bawahan sebagai tim yang utuh. Selanjutnya kita masuk ke analisis dan pembahasan. Jadi terdapat beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Jadi yang pertama itu kita bisa melewati perundingan bipartit. Jadi perundingan bipartit itu dari pekerja atau buruh kepada serikat buruh terhadap pengusaha untuk penanganan perselisihan hubungan industrial. Yang kedua ada mediasi atau lembaga penyelesaian perselisihan. Jadi di sini itu disebut juga sebagai seorang mediator yang netral atau lebih. Selanjutnya kita ada konsiliasi. Konsiliasi itu adalah penyelesaian perselisihan kepentingan pemutusan hubungan kerja melalui musyawarah yang di tengah sama satu atau lebih. Selanjutnya juga ada arbitrase. Jadi arbitrase ini merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan berupa eksternal pengadilan hubungan lewat persetujuan tertulis dari semua pihak yang punya selisih buat diserahkan kepada penyelesaian perselisihan ke arbiter yang mengikat pihak serta bersifat akhir atau final. Selanjutnya juga ada pengadilan hubungan industrial. Jadi di sini yang dimaksud itu seperti mahkamah khusus yang dibentuk di lingkungan perdata negeri yang berwenang untuk mengecek, mengadili, dan diberikan keputusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya, kita akan cerita tentang perselisihan pada PT Arno Indonesia. Jadi, kasusnya itu adalah puluhan buruh PT Arno Indonesia yang mengeluh di depan Kemenker atau Kementerian Ketenagakerjaan akibat kasus PHK sepihak. Jadi masa demo ini tidak diterima sama keputusan PT Arno Indonesia yang melakukan PHK kepada 300 pekerja dengan sepihak pada tanggal 25 Mei 2020 dengan alasan PT Arno ini yang tidak masuk akal, yaitu PHK demi efisiensi serta untuk menyelamatkan perusahaan. Tetapi ketika karyawan meminta penjelasan laporan keuangan perusahaan, PT Arno tidak menanggapinya. Maka dari hari itu, buruh semakin merasa aneh sama alasan dari perusahaan akibat sebelum PHK, karyawan kontrak perusahaan sudah putusin kontraknya, tetapi masih saja dipanggil kembali buat kerja setelah liburan Idul Fitri. Kemudian pekerja pun merasa PT Arno Indonesia tidak punya tolak ukur yang jelas saat memutuskan pekerjaan yang mau dirumahkan, karena selama ini karyawan merasa kerja secara normal sesuai target. Maka dari itu, perselisihan PT Arno Indonesia itu masuk ke dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya juga ada penyelesaian sengketa. Jadi setelah adanya perselisihan ini, maka para buruh melakukan penyelesaian dengan perusahaan melalui Kementerian Tenaga lewat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disebut dengan PPK dan K3. Jadi mereka ingin berupayakan 300 karyawan yang di PHK PT Arnold agar bisa bekerja kembali. Kemudian perwakilan Jenderal PPK serta K3 berjanji akan berkoordinasi dengan PPK serta K3 Jawa Barat untuk menindaklanjuti terhadap pelanggaran normatif dari PT Arnold ini. Kemudian terakhir perwakilan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial serta Jaminan Sosial juga memberikan kepada pekerja buat mencatat keluhan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi dan berjanji akan mengutamakan keluhan karyawan PT Arnold. Selanjutnya kita juga akan membahas penerapan hubungan industrial di Asia. Jadi ada 3 penerapan hubungan industrial di Asia. Pertama itu ada pemutusan hubungan kerja di Singapura. Jadi pemutusan hubungan kerja ini
terjadi sebab mogok kerja yang terjadi di Singapura pada tahun 2012 di Industrial Stoppage, di mana para pihak buruh yang melakukan aksi mogok kerja itu dikarenakan imigran yang merasa dari negara Tiongkok menuntut kenaikan gaji dari kelayakan kondisi kerja yang lebih baik. Kemudian selanjutnya itu ada sengketa Jepang saat menghadapi kebijaksanaan luar negeri atau yang kita sebut sebagai East China Sea Defense Identification Zone tahun 2013. Jadi pelanggaran aturan kebebasan terbang atau hukum internasional, serta usaha Cina untuk meluaskan wilayah, serta mengubah status quo dengan dipaksa dengan kebijakan serta zona ADIS yang ditetapkan di Laut Cina Timur, dengan sepihak meliputi wilayah tanpa berkonsultasi sama Jepang yang mempunyai zona ADIS di wilayah itu. Maka terjadilah pemberontakan di masa itu. Selanjutnya juga ada kasus pemberontakan di Kuil Prea Vihear, perbatasan Kamboja dan Thailand. Jadi untuk yang di sini itu terjadi karena penilaian Thailand terhadap pemutusan kepemilikan kuil milik Kamboja oleh Mahkamah Internasional bukan merupakan milik area kuil sehingga timbullah masalah Thailand dan Kamboja. Akibatnya Kamboja diminta supaya Mahkamah Internasional tersebut menafsirkan putusan itu. Selanjutnya adalah pengaruh budaya asing. Contohnya itu seperti perusahaan McDonald. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa pengaruh budaya dapat dikatakan relevan. Hal ini dapat dicontohkan melalui McDonald yang merupakan perusahaan makanan cepat saji pertama kali yang mengglobal. Karena McDonald menggunakan strategi penyesuaian budaya yang merupakan kunci dari keberhasilan bisnis mereka di wilayah tertentu. Selanjutnya, Think Global Act Lokal, yaitu di mana hubungan antar manusia juga penting untuk McDonald saat meningkatkan kerjaan karena berkaitan sama komunikasi. Jadi supaya bisa tercipta hubungan yang baik dan karyawan juga akan merasa nyaman, juga fokus dalam menjalankan tugas, akan berdampak positif juga terhadap kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya, korelasi leadership style dan manajemen style, di mana kepemimpinan itu memiliki korelasi dengan manajemen dalam mengimplementasikan tren dan strategi dalam global logistik, dan di mana kepemimpinan punya potensi buat arahkan serta mempengaruhi usaha anggota supaya tujuannya dapat tercapai. Terus seorang manajer juga harus punya sifat pemimpin yang berkualitas untuk memulai serta mengembangkan strategi yang membangun serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Supaya dapat bersaing dengan pesaing lain, organisasi juga perlu pemimpin, juga manajemen yang kuat supaya efisiensi organisasi bisa optimal. Next. Strategi merger dan akuisisi. Menurut kami itu strategi merger ataupun akuisisi akan menjadi lebih baik, akan menjadi tidak bagus dan bahkan bisa menjadi permasalahan seperti isu budaya karena menggabungkan dua perusahaan atau lebih dengan budaya yang berbeda. Contohnya itu seperti industri pelayanan kesehatan yang dimana sama-sama berada di California Selatan yang terlibat persaingan ketat sampai Hametco dan Abbey Healthcare Group yang memutuskan lebih baik mereka itu memperkuat posisi pasar dengan bergabung untuk menciptakan perusahaan besar menjadi Apria Healthcare Group daripada bersaing. Akhirnya mereka memperluas pelayanan kesehatan dari pelayanan yang telah dikelola sampai 3 tahun. Tetapi berakibat bahwa karyawannya semakin banyak meninggalkan perusahaan karena konflik yang makin hebat sampai tenaga kerja salah satu perusahaan beranggapan yang berasal dari perusahaan lain yang masuk itu adalah orang bodoh serta menolak membalas tenaga kerja perusahaan lain. Sampai Aiken dan Jones meninggalkan perusahaan serta tim yang baru berjuang untuk membangun Apria.
Kesimpulan, dalam perusahaan tentu terdapat kepentingan antara pengusaha dan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UU PPHI yang berisi perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan pekerja atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam undang-undang ini juga mengatur 4 jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak, yang kedua perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang ketiga perselisihan kepentingan, yang terakhir perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. PT Arnus Indonesia melakukan pemutusan kerja secara sepihak dengan meng-PHK 300 pekerja yang mengakibatkan terjadinya demo. Para buruh melakukan demo dengan melandaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 151 Nomor 3 yang menyatakan tindakan PHK harus dilakukan secara musyawarah. Contoh penerapan hubungan industrial juga ada di beberapa negara, contohnya Singapura, terus Jepang dengan Cina, dan Kamboja dengan Thailand. Pengaruh budaya perusahaan asing hubungan antara manusia, bisa kita ambil contohnya adalah pentingnya hubungan antara manusia itu, contohnya McDonald dalam meningkatkan kinerja karena berkaitan dengan komunikasi yang meliputi pikiran, kerjasama, dan perasaan. Terus, next, agar dapat bersaing dengan persaing lain, organisasi tentu memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efisiensi organisasi yang optimal. Next, ada saran. Berdasarkan kesimpulan yang bisa kita ambil, beberapa solusi untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yaitu menggunakan perundingan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, serta menggunakan pengadilan hubungan industrial atau bisa disingkat PHI, dan solusi untuk menyelesaikan masalah. Agar memenuhi tuntutan pekerja yang diajukan dan disuarakan dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik antara perusahaan dan pekerja. Mediasi serta melakukan perundingan merupakan salah satu cara penyelesaian masalah di lingkungan kerja, yaitu dengan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak, yaitu pekerja dan manajemen perusahaan, sehingga menghasilkan kesepakatan. Maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang ketenagakerjaannya sebagai saksi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun dalam pengucapan. Terima kasih.